Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio kuda ya di bulan Oktober 2022. Kita lihat sama-sama ya apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media pendamping lengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Oke. Sio kuda, kita lihat kartu apa saja yang kamu dapatkan malam ini. Ada kartu bangau ya. Sepertinya sebagian kalian ini mengharapkan ada perubahan gitu ya di dalam hidup kalian. Entah itu tentang hubungan, entah itu tentang pekerjaan, karir kamu, entah itu bisnis kamu berharap ada hal baru gitu ya. Pingin pindah tempat kerja bisa juga, pingin pindah rumah juga bisa, pingin pindah usaha juga bisa juga. Intinya ingin sesuatu yang berbeda. Ya, kamu mungkin bosan dengan karirmu yang itu saja. Ya, dengan rutinitas yang biasa kamu lakukan sepertinya jenuh. Dan kalau menanyakan tentang hubungan, sepertinya di antara kalian itu berharap hubungan kalian itu ada peningkatan ya, ke jenjang yang lebih serius lagi gitu ya. Ada yang ingin menikah, ada yang ingin bertunangan, ada yang berharap menemukan jodoh, seperti itu. Kalau yang berumah tangga mungkin berharap ada kehamilan ya. Kalau sampai sekarang ini kamu belum hamil, kartu ini menandakan bahwa kamu nggak perlu khawatir. Kamu itu subur, hanya belum waktunya saja. Bisa seperti itu ya. Hidup ini kan kita harus usaha ya. Anak juga itu sebuah rezeki. Kalau memang udah waktunya pasti dikasih. Seperti itu ya. Kalau kamu menekuni usaha, bisa jadi mungkin usaha yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu rencanakan itu bisa jadi lahan subur untuk kamu. Karena bangau ini mewakili kesuburan, menanyakan tentang rezeki. Ada rezeki kamu nggak usah khawatir, nggak akan kekurangan ya. Lihat ini ada kartu laki-laki ya. Bisa jadi mungkin ada laki-laki yang dari masa lalu kamu mungkin masih membayangi dirimu gitu ya, masih belum bisa kamu melupakan orang itu ya. Mungkin kamu merasa belum move on ya, seperti itu. Tapi kalau menanyakan tentang pekerjaan, mungkin ada orang yang memberi kamu kepercayaan ya. Orang di masa lalu kamu mungkin bisa membukakan jalan untuk kamu ya. Lihat di sini ada kartu peti mati, tapi di sini justru laki-laki dari masa lalu ini mungkin ya, kalau menanyakan tentang perasaan ya, mungkin kamu harus melupakannya gitu. Kamu harus tutup buku katanya gitu ya. Karena di sini ada kartu peti mati, disuruh untuk kubur masa lalu.
Oke, saya paham ini. Ketika kamu bisa mengubur masa lalu kamu akan mendapatkan perubahan dalam hidup kamu. Tapi ketika kamu tidak bisa mengubur orang di masa lalu kamu, justru perubahan yang kamu harapkan itu akan tertunda lagi, tertunda. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sulit untuk melupakan sebelum dapat ganti. Nah, ini repot. Justru kalau kita mau mendapatkan ganti, ya kita harus menutup buku, mengubur orang di masa lalu kita. Baru perubahan hidup itu akan kita dapatkan. Oke? Tapi kalau menanyakan tentang pekerjaan, sepertinya teman baik ya di masa lalu kamu, mungkin orang yang pernah kamu kenal ya, mungkin akan bisa mendapatkan pertolongan dari dia kamu. Seperti itu. Ada orang yang baik ya, teman yang baik ya, atau bos yang baik, mungkin kamu perlu menghubungi orang itu supaya kamu bisa mendapatkan pekerjaan, atau kamu bisa diberi kepercayaan untuk bisnis baru kamu gitu ya. Banyak belajar dari orang ini ya, orang yang baik yang bisa dipercaya. Seperti itu. Kalau menanyakan tentang hubungan, sepertinya kamu mungkin soulmate-mu di masa lalu yang membuat kamu belum bisa move on gitu ya, karena orang yang sangat berkesan dalam hidup kamu mungkin. Seperti itu. Dan ingat satu hal ya, segala perubahan yang kamu harapkan itu akan kamu dapatkan. Kamu gak usah khawatir ya. Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena mungkin karmanya udah habis ya, ketika kamu berani untuk melupakan masa lalu, kamu akan mendapatkan masa depan yang lebih bahagia lagi, lebih cerah lagi, lebih indah lagi. Seperti itu ya. Jangan mengharapkan perubahan tapi kamu gak berani melangkah. Kamu stay di situ terus, stay di zona aman ya. Kalau kita membandingkan, oh iya ya, antara si itu dengan itu, mantan saya ini atau apa, bedanya seperti itu. Selamanya kamu gak akan menemukan orang yang cocok ya, ketika kamu membanding-bandingkan orang ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya apa? Semakin kita mencari yang sempurna, maka semakin banyak waktu kita terbuang. Hidup ini pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Oke, nggak ada yang perfect gitu, nggak ada. Oke, seperti mencari jarum di tumpukan jerami, ya. Jenuh kamu, bosan kamu, ya mungkin kamu harus banyak bergaul dengan orang-orang yang pemikirannya lebih dewasa gitu ya. Jangan punya pikiran itu kaku gitu ya. Kalau kamu bertemu dengan orang ya, cobalah untuk membuka diri kamu ya. Cobalah untuk menjadi pendengar yang baik ketika ngobrol dengan orang gitu ya. Jangan kita mendominasi gitu. Seperti itu. Kalau aku lihat di sini, bisa jadi ada dewa penolong ya untuk kamu ya, entah itu urusan pekerjaan ataupun bisnis ya. Saya melihat ada orang yang baik ya di masa lalu ya, mungkin yang bisa membukakan peluang untuk kamu. Kartu anjing ini orang yang tulus gitu ya. Ketika dia menolong ya, itu dari hati gitu ya. Seperti itu. Andai kamu punya masa lalu dengan orang yang kamu gak bisa lupa kebaikannya atau apa ya, kalau memang dia tidak berjodoh sama kamu ya berarti, terlepas dari dia baik sama kamu ya berarti bukan yang terbaik buat kamu. Apalagi kalau dia udah menikah ya. Justru saya merasakan energi orang yang di masa lalu kamu itu orang yang sudah menikah. Seperti itu ya. Jangan berharap semua orang yang udah punya keluarga. Nggak ada ceritanya kita bahagia dengan hasil mencuri kebahagiaan orang. Ada yang seperti itu, ada mencuri tapi dia bahagia gitu ya. Mungkin karmanya lagi baik aja. Kalau karma baiknya habis juga dia akan merasakan juga ketidakbahagiaan gitu ya. Intinya seperti itu kan. Banyak kan
pelakor gitu ya, ambil suami orang, oh happy ending aja tuh gitu ya kan. Ya itu belum saatnya aja karma datang ke dia. Mungkin kehidupan yang sebelumnya dia banyak menanam karma baik, jadi sekarang ini yang tumbuh tuh karma baiknya aja. Ya, nanti karma buruk berbuah, dia akan merasakan apa yang udah dia perbuat ke orang. Hari ini dia mencuri kebahagiaan orang, mencuri suami orang misalnya, nanti dia akan dapat balasan juga, karena hal yang sama itu akan terjadi. Saya percaya tabur tuai, hukum karma. Oke? Bersyukurlah dengan keadaan yang sekarang ini ya, karena kalau saya lihat dari kartu Bangau, kamu gak ada kekurangan. Walaupun mungkin kamu bukan orang yang kaya sekali gitu ya, tapi saya lihat ya kamu berkecukupan. Cukup itu relatif, gimana cara pandang orang. Ya, kuncinya apa hidup ini? Kita tidak menyusahkan orang lain, terutama keluarga. Ya, kita bisa mencukupi diri kita sendiri, itu udah lebih dari cukup itu. Kalau kaya atau kita jadi ibaratnya tajir gitu, itu nilai plus aja istilahnya ya, itu bonus dari alam semesta ya. Kalau kita lihat ke atas ya, nggak lihat ke bawah ya, kita akhirnya jadi orang yang pandai bersyukur. Oke? Ini nggak akan cocok ke semua sio kuda ya, karena ini bukan persona reading, ini general. Jadi bijak menyikapinya. Kalau benar-benar mau energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silahkan konsultasi dengan Jeng Ponda. Biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Terima kasih banyak ya. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.